Orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa senang illa billah, kecuali dengan Allah. Artinya dia tidak merasa senang ketika ada orang yang mengakui kepintarannya. Bagi dia cukup biarkan Allah saja yang mengakuinya. Dia merasa tenang hanya bersama Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa membawa ketenangan di hati ini. Semuanya hanya Allah. Jadi artinya bahwa orang beriman itu hanya senang dengan Allah, yang lainnya tidak senang. In kana wala budda minal farahi, andaikan memang tidak bisa dihindari engkau harus gembira, fafrah idza kana dunya wa badaltaha fi taatillah. Silakan bergembira kalau engkau memang mesti bergembira, ya, yaitu ketika harta yang kau miliki engkau keluarkan untuk mendorong orang menjalani, mentaati perintah-perintah Tuhan. Artinya hartanya itu didermakan, memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan dan sebagainya yang mendorong orang mentaati perintah-perintah Allah. Baru itu Anda boleh bergembira. Jadi artinya tidak sebatas hanya gembira uangnya banyak, tapi baru rasa gembira ketika uang itu telah dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Itu yang paling penting. Jadi artinya bahwa ini sulit sekali ya menjadi kita untuk menjelaskannya, bahwa gembira, kita merasa gembira karena harta kita dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dan ini banyak tidak dimengerti oleh orang lain. Dari kebersamaan kita saja begini, kita kembali kepada pengertian ibadah saja dulu. Jadi harta yang kita miliki kita dermakan untuk ibadah sebagai bentuk ibadah sosial. Dan saya katakan berulang-ulang bahwa ibadah seremonial, ibadah sosial, kita semua sudah terjebak pada ibadah seremonial, dibesar-besarkan, bahkan sampai mendominasi semua kegiatan ibadah. Tiap tahun naik haji, tapi tetangganya yang punya anak yatim nggak sekolah, nggak pernah ditanya kok. Ya. Di belakang rumahnya ada orang jompo, ya, kerubuhan rumahnya. Dia tidak tahu akan penderitaan sekitarnya. Ya, dia lebih bangga naik haji tiap tahun. Banyak yang sibuk dengan sholat pagi sore sampai 17 waktu, ya, 17 sholat nih. Mafrudat 5, qobliyah ba'diyah, sama duha, sama apa lagi, sama witir, hajat, taubat, ya, dan sebagainya. Iya, rajin salat. Tetapi keponakan-keponakan yang tidak sekolah karena nggak ada biaya, dia nggak peduli kok. Itu agama yang bohong. Kata Allah, itu agamanya bohong.
fawailul lil ara'aital ladzi yukadzibu bikin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi artinya sebetulnya kalau kita pahami bahwa jalan yang paling licin menuju surga adalah ibadah sosial sebetulnya. Kalau paham, ya kenapa berat sekali? Ya karena kalau ibadah sosial masih merogoh kocek, betul enggak? Kalau sholat kan gratis, betul enggak? Pikiran yang gratis, tahlilan gratis enggak? Malah dapat berkat lagi. Tapi kalau menyantuni anak yatim kan perlu kocek, ya membantu orang-orang jompo, itu persoalan. Jadi sangat terlalu banyak sekali Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang menyebabkan umat Islam dulu pernah memimpin dunia itu karena mereka bisa membuktikan keadilan sosial, dan kedua mereka menegakkan supremasi hukum. Jadi bukan semata-mata karena engkau muslim engkau hebat, tidak. Diteruskan ayatnya, jangan hanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, situ aja, bukan engkau adalah bangsa yang paling hebat di dunia ini, bukan. Diteruskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf itu artinya apa? Keadilan sosial. Wa tanhauna 'anil munkar, jadi apa? Namanya supremasi hukum, baru namanya hebat. Itu persoalannya. Jadi kadang-kadang dengan style of communication abad ke-7, bagaimana Nabi itu berkomunikasi dengan masyarakatnya yang masih sangat primitif itu, tentu dengan bahasa yang sangat sederhana. Dikatakan, kata Nabi bahwa ada orang masuk surga sampai malaikat terkejut, kok bisa yang masuk surga? Jadi alasannya apa bisa masuk surga orang ini? Tampaknya nggak pantas gitu. Setelah diperiksa ternyata ada satu kebaikan yang dia lakukan di dunia, yaitu meminggirkan paku dari jalan. Karena komunikasi abad ke-7 meminggirkan paku dari jalan dan dipahaminya hakikatnya dijual dengan oon. Akhirnya di pagi harinya mereka beramai-ramai pergi ke jalan mencari supaya bisa masuk surga. Padahal maksud Nabi bilang begitu tuh, yang menghantarkan dia masuk surga adalah kepedulian sosial. Dia tidak rela ada orang lain terluka menginjak paku. Dia sedang sibuk untuk berangkat kerja, waktu mepet, tapi ada paku, disisakan waktunya untuk jangan sampai ada orang terluka. Ini yang akan lebih licin jalan menuju surga ketika engkau buktikan dengan kepedulian sosial. Jangan kau biarkan di negeri ini ada orang mati kelaparan. Jangan kau biarkan ada anak-anak kita yang cerdas tidak bisa sekolah. Jangan kau biarkan ada orang yang jatuh sakit tidak bisa berobat di negeri ini. Anda akan menjadi bangsa yang paling hebat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan seperti itu persoalannya. Nah ini kembali lagi kepada klaim-klaim kita sendiri sesungguhnya. Ya saya kan bagian dari mereka juga, mengklaim juga. Itu. Tinggalkan labuda minal farahi fafrah idza kana dunyaka wa badaltaha fi ta'atillahi azza wa jalla tanfa'u biha khudamul haqqi azza wa jalla, yang hartamu itu bisa dimanfaatkan oleh para khodam kebenaran, artinya
para orang-orang, para pejuang-pejuang kebenaran, para ulama, para kiai, para ustadz, ya dan sebagainya yang kurang biaya karena ngenes juga sih di sekitar kita ini banyak sekali mereka yang mengimami sholat 5 waktu setiap hari sampai dia tidak sempat berusaha, ya rezekinya pas-pasan, kadang-kadang kurang lagi, nggak ada gaji di masjid-masjid sini, nggak ada. Dulu kita pernah punya ide ya di Indramayu ini kita kasih tunda ya tunjangan daerah untuk para imam itu, ya tapi sekarang udah selesai karena aturannya bahwa bansos itu hanya bisa diberikan 1 kali, ya udah. Wa tu'inhum ala ta'atihim, dan juga bisa membantu mereka, memudahkan mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.